Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hola movie lover. Semoga teman-teman semua tetap sehat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita akan bahas info film tentang 4 film Marvel yang wajib kamu nonton sebelum menyaksikan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings telah rilis Jumat 3 September 2021. Bagaimana? Sudah nonton belum? Dan untungnya buat kita penonton di Indonesia, film ini sudah bisa kita saksikan di bioskop-bioskop di Indonesia. Tentu saja dengan prokes yang cukup ketat. Dan bagi kalian yang masih paranoid nonton di bioskop, tunggu saja karena film ini juga akan dirilis di Disney Plus pada pertengahan Oktober mendatang. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings adalah film lanjutan dari Marvel Cinematic Universe yang mengangkat superhero baru pertama di fase keempat. Shang-Chi juga merupakan superhero Asia pertama yang bakal tampil di jagat sinematik Marvel ini. Dari trailer film ini diketahui bahwa sebagian pemeran di film ini berdarah Asia. Ditambah sang sutradara, Destin Daniel Cretton adalah keturunan Asia. Namun, sebelum menonton Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ada baiknya kalian menonton 4 film Marvel ini. Beberapa karakter yang akan tampil di film ini sudah pernah muncul di sejumlah film sebelumnya di MCU. Jika kalian adalah penonton baru, ini bisa menjadi referensi yang membantu kalian agar lebih paham menonton film Shang-Chi. Berikut ini adalah 4 film Marvel yang wajib Anda tonton sebelum menonton Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Yang pertama, film Iron Man. Iron Man adalah pembuka pintu MCU ke dunia perfilman. Sejak awal, Marvel sudah mempersiapkan bangunan bagi Ten Rings, yang merupakan organisasi kriminal di dunia Marvel. Di film yang dirilis pada 2008 itu, organisasi inilah yang bertanggung jawab atas penculikan Tony Stark, yang diperankan oleh Robert Downey Jr. saat dia berkunjung ke Afghanistan untuk mendemonstrasikan senjata buatan Stark Industries. Namun, dia malah diculik oleh Ten Rings dan saat diculik itulah Tony menciptakan baju besi yang menjadi cikal bakal kostum Iron Man. Ten Rings bakal menjadi salah satu nama yang penting di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Organisasi ini dipimpin Mandarin, yang ternyata adalah ayah Shang-Chi. Melihat trailernya, Shang-Chi sepertinya dipersiapkan untuk mewarisi kekuasaan sang ayah. Namun, Shang-Chi menolak dan tidak setuju. Di Iron Man, organisasi Ten Rings tidak dengan gamblang diperlihatkan. Tetapi di film itu benderanya terbentang di belakang para penculik Tony saat mereka membuat rekaman video. Yang kedua, film Iron Man 3. Iron Man 3 bakal menjadi elemen penting di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini adalah yang pertama yang mengkonfirmasi keberadaan Mandarin. Di film tersebut, Iron Man membantu pemerintah yang menghadapi ancaman teroris yang mengaku bernama Mandarin. Iron Man pun menelusuri jejaknya dan menemukan Mandarin bersembunyi di sebuah komplek. Alih-alih menemukan seorang teroris yang kejam, Iron Man justru bertemu seorang aktor bernama Trevor Slattery. Aktor itu menyamar sebagai Mandarin. Yang ketiga, The Incredible Hulk. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bakal menampilkan tokoh bernama Abomination. Di sana dia akan bertarung melawan Wong, karakter dari film MCU lain yaitu Doctor Strange, dalam sebuah ajang WWF yang dimiliki oleh Xu Yang, adik Shang-Chi. Sebelumnya, Abomination sudah pernah tampil di film The Incredible Hulk yang dirilis pada 2008. Di film yang menampilkan Edward Norton sebagai Bruce Banner atau Hulk tersebut, Abomination diperankan Tim Roth. Setelah film itu dirilis, Abomination belum pernah sekalipun tampil lagi di MCU. Kabarnya dia akan tampil di serial She-Hulk di layanan streaming Disney Plus.
Yang keempat, All Hail the King. Film berdurasi 13 menit ini adalah one shot movie yang tayang di Disney Plus. Kemunculan ini adalah kejutan tersendiri karena Marvel atau Disney tidak pernah mengumumkannya. Film ini mengangkat kisah pendek tentang Trevor Slattery yang diperankan oleh Ben Kingsley setelah dia ditangkap di Iron Man 3. Dari film itu diketahui kalau Trevor mendekam di Seagate Penitentiary. Di penjara itu dia cukup dihormati. Di akhir film, seorang pria yang mengaku jurnalis datang mewawancarainya. Dia ternyata adalah anggota Ten Rings. Kepada Trevor, dia mengatakan kalau Mandarin asli ingin nama itu kembali kepadanya. Film ini punya kaitan langsung dengan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Di film ini, Ben Kingsley dijadwalkan kembali muncul sebagai Trevor Slattery. Meski begitu, kehadirannya di film ini dirasa masuk akal karena selama ini para penonton tahu kalau Trevor adalah Mandarin palsu dari Iron Man 3. Oke, semoga info tadi menambah pengetahuan movie lover semua. Sampai jumpa di video info film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.